Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta untuk episode nanti sore, dimana di episode nanti sore Bu Nadia akan memblacklist Dafri dari seluruh perusahaan di Indonesia agar Dafri kesusahan untuk mencari pekerjaan ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya Dafri mampu untuk melewati semua cobaan ini? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini keluarga Dafri tentunya sangat membutuhkan pekerjaan ya kawan-kawan, karena satu-satunya orang yang bekerja yaitu Pak Rizky kini telah meninggal dunia. Dafri tentunya belum siap dengan hal ini ya kawan-kawan. Meski Dafri lulusan terbaik dari Istanbul, Turki, namun tentunya Dafri belum memiliki pengalaman yang cukup untuk dunia pekerjaan. Apalagi Dafri berkuliah di Istanbul, Turki, jurusan kaligrafi Al-Quran ya kawan-kawan. Tentunya hal ini akan sangat berbanding jauh dari pekerjaan yang akan Dafri lakukan saat ini. Apalagi Bu Nadia tentunya tidak akan membiarkan Dafri mendapatkan pekerjaan semudah itu ya kawan-kawan. Ya, Bu Nadia pasti akan melakukan sesuatu yang membuat Dafri kesusahan untuk mencari kerja. Bu Nadia akan melakukan apapun hanya demi untuk membuat Dafri dan juga keluarganya menderita. Selama ini Bu Nadia menganggap bahwa kemewahan yang didapatkan oleh keluarga Dafri itu berkat belas kasihannya, sehingga Bu Nadia ingin menunjukkan kepada Dafri dan juga Bu Indri bahwa mereka tidak bisa berbuat apapun tanpa bantuan dari Bu Nadia ya kawan-kawan. Ya, benar saja, Dafri ternyata di blacklist dari seluruh perusahaan di Indonesia. Bu Nadia telah menelpon semua pemilik kantor di Indonesia untuk tidak menerima Dafri bekerja di kantor mereka di bagian manapun. Semua ini tentunya Bu Nadia lakukan karena Bu Nadia memiliki pengaruh yang sangat besar untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia ya kawan-kawan. Ya, kejadian ini pun mengingatkan kita pada masa lalu, di mana Bu Nadia juga pernah memblacklist Usman dari seluruh kantor di Indonesia, sehingga Usman harus hidup sederhana menjadi seorang penjahit, hidup di desa bersama dengan Syifa ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin, karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dafri pun bingung karena Dafri sangat kesusahan untuk mencari pekerjaan. Dafri sudah berusaha untuk menghubungi ke sana ke sini, namun ternyata yang didapatkan oleh Dafri adalah penolakan. Dafri semakin resah ya kawan-kawan. Dafri bingung karena dirinya harus bekerja untuk menafkahi ibu dan juga istrinya. Apalagi kini Dafri juga telah diusir oleh Bu Nadia dari rumahnya. Tentunya hal ini akan membuat keluarga Dafri pun semakin menderita ya kawan-kawan. Namun untung saja Dafri memiliki istri yang sangat baik dan juga sangat pengertian, sehingga Syifa pun yang sudah terbiasa dengan hidup
sederhana. Syifa tidak akan terlalu kaget ya kawan-kawan jika harus menjalani kehidupan yang sederhana bersama dengan Dafri, asalkan mereka bisa hidup bahagia. Ya, ini untuk kedua kalinya Syifa hidup dengan kesederhanaan. Jika dulu Syifa pernah mengalami hal ini bersama dengan ayahnya, kini Syifa harus menjalani hal ini dengan suaminya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa Syifa juga memiliki keterampilan menjahit dan juga desainer yang sangat hebat ya kawan-kawan. Tentunya Syifa tidak akan kesusahan jika memang Dafri akan hidup sederhana bersama dengan Syifa nantinya. Ya, seperti yang telah kita lihat pada foto ini, di mana pada saat itu ketika Dafri dan juga Syifa sedang mengaji. Setelah selesai mengaji, Dafri pun mengatakan kepada Syifa bahwa ini adalah kehidupan baru yang harus mereka jalani bersama. Syifa pun tidak keberatan sama sekali ya kawan-kawan. Syifa mengatakan kepada Dafri jika ini adalah babak baru bagi mereka dan ini adalah lembaran baru untuk mereka. Mereka harus kuat, harus tetap bersama, saling support, saling mendukung dan juga saling memahami satu sama lain. Menurut Syifa, meskipun mereka hidup sederhana, namun jika mereka terus bersama, Syifa akan jauh lebih bahagia ya kawan-kawan. Ya, berkat perkataan dari Syifa tersebut, Dafri pun akhirnya sedikit lebih tenang ya kawan-kawan. Dafri sudah tidak perlu cemas lagi. Meskipun dirinya akan sangat sulit menemukan pekerjaan, namun dengan adanya Syifa di sampingnya, Dafri yakin bahwa Allah akan menurunkan pertolongannya kepada Dafri dan juga keluarganya. Dan bisa juga nantinya Bunda Vero juga akan membantu Syifa ya kawan-kawan. Tentunya Bunda Vero tidak akan membiarkan Syifa dan juga Dafri hidup menderita. Meskipun nantinya Syifa memutuskan untuk kembali aktif menjahit, pastinya Bunda Vero juga akan membantu modal agar bisnis jahit Syifa bisa berkembang pesat dan bahkan mungkin Syifa akan mendirikan butik untuk menyaingi butik Alina ya kawan-kawan. Wah, memang sadis ya Bu Nadia. Nenek-nenek yang satu ini memang suka bersikap seenaknya saja ya kawan-kawan. Asalkan orang yang ia benci benar-benar hidup menderita dan bahkan mungkin lenyap dari dunia ini. Nah, makin seru ya kawan-kawan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Akan banyak lagi derayan air mata yang akan tercucur dan juga mengalir dari mata Syifa. Semoga Syifa dan juga Dafri bisa melewati semua ini dengan kuat ya kawan-kawan. Nah, makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Tajwid Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 17.00 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.